Ya, sukacita yang luar biasa kita rasakan di tanggal 1 Mei ini. Karena di tanggal ini kita juga ada dan sudah dapat THR, mau juga sudah dapat gaji. Itu berarti bahwa apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan adalah merupakan bulan kelimpahan di bulan April ini. Cerita Alkitab yang menjadi pokok renungan kita pada saat ini, saya mau bilang bahwa semua orang yang telah ada dan membaca, semua orang yang telah mendengarkan cerita ini tidak akan pernah melupakan cerita ini. Karena cerita mimpi Firaun ini betul-betul mempunyai makna yang sangat mendalam. Dia menampilkan seorang tokoh pemuda yang mempunyai paras ganteng, mempunyai kepribadian yang kokoh, mempunyai karisma, mempunyai talenta, tetapi juga mempunyai spiritualitas yang kuat. Dia tidak ada di dalam kehidupan yang sombong ketika ia ada dan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk ada dan menafsirkan mimpi Raja Firaun. Luar biasa, dikatakan bahwa satu Mesir itu tidak ada yang bisa. Bahkan ahli-ahli yang dipercayakan juga tidak ada yang mampu untuk ada dan menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun. Kita mau bilang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menggali potensi di dalam diri adalah hal yang harus dilakukan untuk semua orang. Karena Allah memberikan talenta kepada setiap orang. Dan talenta itu tidak akan ditemukan ketika kita tidak akan menggalinya. Dan talenta itu tidak akan bermanfaat ketika kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ketika talenta itu dikomersilkan dan ketika talenta itu disombongkan. Tetapi talenta itu menjadi bermanfaat bagi orang lain ketika kita ada dan menjadi berkat. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Yusuf. Di dalam kehidupannya ia setia di dalam perkara-perkara kecil sehingga Tuhan ada dan juga mempercayakan perkara-perkara yang besar. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 Tuhan mengatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk ada dan menjadi baik, untuk ada dan menjadi sukses, untuk ada dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu kemudian pasti ada yang bertanya, lalu Ibu Pendeta, kenapa masih ada pemuda-pemuda yang menganggur? Kenapa masih ada orang-orang yang miskin? Kenapa masih ada orang-orang yang terlantar? Nas pembimbing yang saya ambil tadi dari Amsal, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ke-8, bilang begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal mau bilang, semut saja yang tidak diberikan akal budi oleh Tuhan mampu untuk ada dan mengatur kehidupan perekonomiannya, kehidupan masa depannya. Apatah lagi sebagai seorang manusia yang sudah ada dan dibekali roh hikmat di dalam kehidupannya. Sehingga sesungguhnya tidak ada orang yang diciptakan Tuhan untuk miskin. Tidak ada orang yang diciptakan Tuhan untuk tidak bermanfaat. Tergantung orang itu yang saya bilang tadi. Apakah mau mengelola potensi dirinya di dalam kehidupannya? Apakah ia mau berhasil guna? Apakah ia mau ada
dan menghargai dirinya sehingga orang lain juga menghargainya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita Alkitab tadi diceritakan bahwa Yusuf ada dan telah menafsirkan sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, mimpi juru roti istana dan mimpi juru minum istana. Dan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf terhadap kedua orang itu memang betul. Sehingga juru roti itu mendapat hukuman mati dan juru minum istana ada dan kembali bekerja di dalam istana sebagai juru minum raja yang dihargai. Melalui pengalaman itulah, melalui apa yang dibuat oleh Yusuf kepada orang yang kecil ini, ia ada dan mempromosikan, menginformasikan talenta Yusuf kepada Firaun. Bahwa ada seorang anak muda yang dipenjarakan 2 tahun yang lalu. Saya tidak pernah menceritakannya, tetapi kali ini saya harus mengatakannya bahwa ia adalah anak muda yang penuh dengan potensi. Dia adalah anak muda yang penuh dengan talenta, tapi dia anak muda yang penuh dengan rendah hati. Ia dimasukkan di dalam penjara bukan karena kesalahannya, tetapi justru karena ia menghindari dosa oleh perbuatan istri dari tuannya, yaitu Potifar. Sehingga ia rela untuk ada dan menderita demi kebenaran. Orang masuk banyak penjara oleh karena kesalahan. Tetapi Yusuf berbeda. Dia masuk penjara oleh karena ia ada di dalam kebenaran kehidupannya. Dan Tuhan tidak buta dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang benar itu menderita seterusnya. Sehingga Tuhan ada dan merancangkan apa yang akan terjadi, bahwa Firaun harus mimpi sebagai penguasa dan mimpi itu harus diterjemahkan oleh Yusuf. Dan dengan keberadaan kemampuan Yusuf itu, maka Yusuf pun dipulihkan namanya, Yusuf pun diangkat oleh karena sudah teruji dan terpuji. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hendak menjadi seseorang yang ada dan dipuji, pasti banyak ujian yang kita harus lalui. Dan ujian yang kita lalui itu tidak mudah. Apa yang dialami oleh Yusuf, ia menerimanya dengan lapang dada, dan ia mengetahui bahwa Tuhannya tidak pernah tidur di dalam kehidupannya. Ia mulai ada dengan roh hikmat Tuhan yang mengatakan bahwa bukan dia yang ada dan mengubahkan kehidupan rakyat Mesir, tetapi melalui roh hikmat Tuhan ia ada dan menjadi penafsir mimpi Firaun. 7 lembu yang tambun, 7 butir gandum yang bernas adalah mimpi yang berulang, mimpi yang mempunyai arti yang sama. Dikatakan bahwa 7 lembu yang keluar dari sungai Nil. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungai Nil ini di Mesir memiliki arti yang sangat penting. Sungai ini sangat menentukan kemakmuran daripada negeri Mesir itu. Daur hujan 1 kali setahun. Ketika daur hujan itu banyak dan air sungai Nil itu meluap sampai 13 hasta, itu berarti bahwa boleh dikatakan nanti negeri itu akan makmur. Karena semua lahan-lahan itu dipenuhi dengan air dan bisa ada dan ditanami. Tetapi ketika air sungai Nil itu cuma meluap 6 atau 7 hasta, itu berarti bisa diprediksikan bahwa bangsa Mesir itu akan ada di dalam kekeringan. Sehingga di dalam mimpi Firaun pun, posisi sungai Nil ini dijadikan barometer kesejahteraan. 7 lembu tambun keluar, kemudian 1 tangkai gandum yang mempunyai bulir 7 bernas, lalu kemudian 7
lembu yang kurus berada di samping lembu yang bernas, tambun itu. Kemudian ada lagi 7 butir gandum yang kurus ada di samping bulir gandum yang bernas. Dan 7 lembu kurus memakan lembu besar, 7 gandum yang kurus memakan gandum yang bernas. Kalau kita mau lihat memang sangat susah untuk ada dan menerjemahkan apa sebenarnya arti mimpi dari Firaun. Tetapi kalau disuruh sekarang ini bapak-bapak untuk menerjemahkan mimpi itu gampang saja. Pasti dia bilang Firaun itu 0707. 7 lembu besar, 7 lembu kurus, maka itu 07. Jadi angka 0707. Kaseng 14. Jadi 7 lembu tambah 7 lembu 14. Orang sekarang paling gampang untuk tafsir mimpi. Dan mimpi yang ditafsir itu untuk ada dan dikomersilkan. Tapi Yusuf bilang bahwa 7 tahun masa kejayaan, kesuburan, berlimpah ruah hasil bumi, gandum di seluruh negeri Mesir. Dan 7 tahun berikutnya akan ada kekeringan. Dan kekeringan itu tentunya akan membawa kelaparan dan kemiskinan. Sehingga langkah-langkah yang harus diambil sebagai pemerintah yang bijak adalah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, umatnya. Pada setiap pos-pos harus ada dan diangkat orang-orang yang dipercayakan. Dan ketika 7 tahun itu 5% daripada hasil bumi daripada rakyat itu ditampung di dalam satu lumbung. Ditampung dalam satu gudang dan itu nantinya yang menjadi pasokan cadangan makanan untuk 7 tahun. Dan apa yang dikatakan oleh Yusuf itu yang dikerjakan oleh Firaun. Firaun tidak membantahnya dan Firaun tidak ada dan melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf itu adalah hal yang kurang benar. Pada sesungguhnya Firaun pada waktu itu dia tidak mempercayai Tuhan. Hanya karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan Yusuf, sehingga melalui Yusuflah maka bangsa Mesir itu ada dan diberkati. Dan Yusuf juga diangkat sebagai penguasa satu negeri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebijaksanaan pemerintah untuk melihat kesejahteraan rakyatnya itu adalah yang penting. Kebijaksanaan orang tua untuk melihat kesejahteraan kehidupan keluarga rumah tangganya juga itulah hal yang sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga. Kita tidak mempercayakan kehidupan rumah tangga kita kepada orang lain. Tetapi setiap kehidupan keluarga yang sudah dikukuhkan dan diberkati oleh Tuhan pasti senantiasa ada di dalam cinta kasih Tuhan. Tinggal bagaimana keluarga itu untuk ada dan mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tema kita minggu ini adalah menata layani ekonomi keluarga dengan hikmat Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang bahwa mengatur ekonomi rumah tangga bukan hal yang mudah. Tidak semudah untuk membalikan telapak tangan. Sehingga sangat perlu untuk mengatur ekonomi rumah tangga yang benar. Ekonomi rumah tangga juga ini bukan cuma satu orang saja yang harus pikir akang, yang harus ada dan jalankan akang. Biasa orang bilang, mama itu adalah bendahara rumah tangga. Betul.
Tetapi kesejahteraan rumah tangga itu sebaik-baiknya bendahara ini ada dan mengatur uang, ekonomi, ketika tidak ditunjang oleh suami, ketika tidak ditunjang oleh anak-anak, itu semuanya akan meleset daripada apa yang telah ada dan direncanakan. Ketika ada keluarga yang tidak ada dan mampu untuk melihat kebijakan-kebijakan di dalam pendapatan dan pengeluaran kehidupan keluarga. Suami boros, jelas kehidupan keluarga tidak stabil ekonominya. Istri boros, jelas kehidupan keluarga tidak stabil ekonominya. Anak-anak maupun mau, jelas juga kehidupan rumah tangga tidak stabil ekonominya. Sehingga seluruh unsur dalam kehidupan rumah tangga itu harus ada dan bergandengan tangan. Saya mau bilang bahwa kehidupan rumah tangga Kristen ibaratnya itu teamwork. Satu tim kerja yang harus bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Harus menopang satu dengan yang lain, harus mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada harus melempar tanggung jawab satu dengan yang lain. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, bukan kesalahan mama, bukan kesalahan papa, bukan kesalahan anak-anak. Tetapi mari lihat dan mari kita rancangkan bersama-sama hendak kemana kita bawa kehidupan rumah tangga kita ini. Ketika perekonomian rumah tangga ini tidak baik, maka pendidikan anak-anak akan terganggu. Kesejahteraan kehidupan keluarga, keharmonisan suami dan istri akan terganggu. Banyak suami-suami yang cerai istrinya oleh karena sangat boros, utang di mana-mana, pusing. Banyak istri-istri yang lari dari suami karena suami tidak menghasilkan, merasa tidak bermanfaat. Banyak anak-anak putus sekolah oleh karena orang tua tidak tahu memanage keuangan. Dan banyak orang sakit tidak bisa ada dan disembuhkan oleh tidak ada uang untuk berobat. Sehingga mau dikatakan bahwa sesungguhnya bukan besar atau kecil penghasilan yang kita ada dan dapatkan. Seperti apa yang di dalam Alkitab diceritakan bahwa kehidupan berkat itu pasang surut. Begitu juga di dalam kehidupan perekonomian rumah tangga kita. Kadang-kadang kita mempunyai berkat berlebih di bulan Januari atau Februari. Nanti Maret juga itu nanti juga kurang. Disinilah bagaimana kita untuk menyiapkan anggaran-anggaran untuk ditaruh di lumbung. Lumbung sekarang bukan celengan ayam. Sekarang bank-bank menyiapkan berbagai aplikasi, berbagai hal yang memudahkan kita untuk ada dan terjamin di sana. Asuransi jiwa, asuransi beasiswa dan sebagainya ada di sana. Bahkan swasta sekarang tidak usah pusing, tidak usah bilang harus pegawai negeri baru kita sejahtera. Sekarang tidak. Walaupun swasta, sekarang bank menyiapkan dana pensiun. Sama saja, pegawai negeri dipotong. Kita juga kalau swasta memasukkan dana pensiun. Nanti pada usia pensiun kita juga mendapatkan pensiun sama dengan pegawai negeri. Persoalan sekarang bagaimana kita bersyukur. Persoalan sekarang bagaimana kita memanage keuangan kita. Bukan persoalan banyak atau sedikitnya. Dan persoalan yang harus kita lihat sekarang ini, apa kata Alkitab? Bagaimana untuk memanage keuangan yang Tuhan atau berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab banyak sekali yang sudah ada dan diajarkan. Seperti Amsal tadi, contohi semut. Kemudian di dalam doa Bapa kami.
Kemudian juga di dalam hal kekhawatiran, dahulukanlah kerajaan sorga, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana untuk mengelola keinginan kita, mana prioritas di dalam kehidupan kita, apakah itu kebutuhan atau keinginan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengendalian keinginan kedagingan itu yang senantiasa Alkitab juga tekankan di dalam kehidupan kita. Mata lialah hati ingin, sem bisa tidur lagi garu-garu, kalau belum dapat akar. Persoalan pengendalian diri, persoalan prioritas, mana kebutuhan dan mana keinginan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu bilang akan memenuhi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan kita. Sehingga ini menjadi koreksi untuk kita sekarang ini. Melalui pembacaan firman Tuhan, bagaimana kita harus ada dan mempunyai lumbung keluarga. Bagaimana kita harus memprioritaskan yang harus diprioritaskan, dan juga harus menyepelekan keinginan-keinginan kita untuk adanya prioritas itu tercapai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita tidak bisa memilih dan memilah mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau ada kepeng, mana yang ibu-ibu harus lakukan? Bayar uang sekolah, bayar listrik, atau beli sepatu, tas yang tren, HP ada rusak, abal-abal, pi beli HP, atau apa yang mana yang penting? Ini persoalan. Semua kita lihat penting, semua kita lihat butuh, tetapi sesungguhnya tidak. Ketika demikian minta roh hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan roh hikmat kepada kita untuk memilih yang betul-betul menjadi kebutuhan kita. Sehingga beta mau bilang pada saat ini bahwa terkadang kita kehabisan uang bukan karena Tuhan tidak peduli, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada katong kasih habis saldo habis betul-betul, gesek begini, maaf saldo Anda tidak cukup. Itu sering terjadi. Apalagi sekarang ini mandidi semua pergi. Oh, cek cuks, oh masuk, thr masuk, oh 10 juta, angka. Gesek lagi, saldo Anda tidak cukup. Harap periksa saldo Anda. Pulang dengan muka lesu, bakalai tua di rumah dan sebagainya. Persoalan. Anak-anak yang ada salah, marah dong. Dan sebagainya. Pemerintah sekarang, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus juga peduli. Di dalam perekonomian kita. UMKM. Bahkan gereja juga ini pernah ada mengadakan workshop untuk pelaku pengusaha-pengusaha di dalam gereja ini. Memberikan training bagaimana caranya untuk ada dan sebagai UMKM yang berhasil. Bahkan dana-dana yang ada dan diberikan untuk UMKM ini tidak sedikit. Kluster UMKM juga pada saat ini sudah diluaskan untuk perikanan, untuk pertanian, untuk industri kecil, bahkan industri menengah. Semua sudah dibangkitkan. Persoalan sekarang, ketika cair modal, kok usaha ada yang maju, ada yang seng. Evaluasi. Yang maju itu biasanya modal itu dipergunakan untuk betul-betul memodali usahanya. Tetapi modal UMKM yang seng maju itu, lihat begini, bukan untuk memajukan usaha. So ada motor baru, ada kulkas baru, ada kursi baru, ada tas baru, ada sepatu baru, ada baju baru. Baru pergi gereja. Kalau saya baru saya mau pergi gereja.
Duduk paling muka sengaja terlambat. Supaya orang sebolia baru. Ya. Ketika harus mengandalkan modal, mau ambil di mana? Akhirnya utang kembali. Gali lubang, tutup lubang. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan kehidupan kita, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan gereja dan jangan salahkan pemerintah. Mari kita ada dan melihat kehidupan kita sendiri. Mari kita ada dan menata kehidupan kita sendiri. Ada pepatah bilang, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Yang harus dilakukan bersyukur atas berkat yang Tuhan beri dan mengaturnya dengan baik. Pasti akan tercukupkan di dalam kehidupan kita. Keluarga sejahtera, gereja kuat, dan negara kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.